Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita di video laporan Anderson 1823 bagian 3 ini. Dari video terdahulu saya ceritakan bahwa telah terjadi pembagian wilayah di Nusantara dan Semenanjung Malaya antara Belanda dan Inggris yang tertuang dalam kesepakatan perjanjian London tahun 1824. Dari pembagian ini, pantai timur Sumatera dan pulau-pulau di Nusantara menjadi milik Belanda, sedangkan Malaka dan negeri jajahannya menjadi milik Inggris. Tapi hingga tahun 1830, Belanda tetap belum melakukan invasi kekuasaannya di daerah Sumatera Pantai Timur. Sebenarnya ada apa dengan Belanda di antara tahun 1824 hingga 1830-an? Mari kita ikuti lintas sejarahnya. Johannes Raff van der Bos, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1830 sampai 1833, Komandan Kenil dan Menteri Jajahan dari tahun 1834 hingga 1839, merencanakan perluasan dengan menyusun politik ke bagian-bagian Sumatera yang belum berada di bawah kekuasaan Belanda. Ia memperkirakan hal itu akan memakan waktu hampir 25 tahun. Belum lagi Belanda merespon rencana gubernur jenderalnya ini, gejolak-pergolakan menentang hadirnya Belanda mulai terjadi di Nusantara. Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakannya yang dikenal dengan nama Perang Jawa dari tahun 1825 hingga 1830 yang membuat terhambatnya perluasan kekuasaan di Sumatera. Hal ini membuat sejumlah besar pasukan dan dana diutamakan untuk melawan pergolakan itu di Jawa. Tapi jauh sebelum itu, di Sumatera Pantai Barat sudah mulai bergejolak dengan diawalinya perang saudara di antara masyarakat Minangkabau, kaum Padri yang dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, dan kaum adat yang dipimpin oleh Raja Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah pada tahun 1803. Kaum Padri berasal dari kata Spanyol Fadri yang artinya pendeta atau rahib, dan sebagian orang mengatakan berasal dari kata Pidi, sebuah pelabuhan di Aceh yang mana apabila masyarakat Minang hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah selalu melintasi pelabuhan Pidi ini. Sebenarnya siapa pula Harimau Nan Salapan ini? Harimau Nan Salapan adalah sebutan untuk pimpinan beberapa perguruan yang tersebar di nagari yang ada dalam kerajaan Pagaruyung, yang kemudian menjadi pemimpin dari kaum Padri. Disebut sebagai Harimau Nan Salapan karena jumlah anggotanya 8 orang. Mereka adalah Tuanku Nan Renceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rau, Tuanku Tambuse, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandesike, dan Tuanku Barumun. Dan harimau sendiri melambangkan kekuatan bagi mereka. Tuanku Nan Renceh berasal dari Kamang, sebuah kampung yang berada di antara Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Beliau adalah murid dari Tuanku Koto Tuo, seorang pemimpin pesantren di Canduang Agam. Nan Renceh melihat masyarakat di sekelilingnya selalu saja melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama. Minum tua, berjudi, sabung ayam, memakai candu, santu, dan jarang menegakkan sholat 5 waktu. Nan Renceh mengajak gurunya Tuanku Koto Tuo untuk lebih keras menegakkan agama. Tapi sang guru malah berkata bahwa satu orang muslim saja di sebuah kampung haram untuk diperangi. Nan Renceh kecewa. Tak lama berselang, Nan Renceh bertemu dengan Haji Miskin, seorang yang baru saja pulang dari Mekah. Beberapa waktu lalu, Haji Miskin baru saja membakar sebuah balai di kampungnya, Pandesike, Agam. Hal ini dilakukan karena para masyarakat di kampungnya itu tidak mau menerima ajaran Islam yang disampaikannya. Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Pada masa itu adalah masa kejayaan bagi masyarakat Pagaruyung. Perdagangan begitu sangat hebatnya, hasil kopi, akasia, bahkan emas mendapatkan tempat yang terbaik. Pasar-pasar menjadi ramai, kehidupan masyarakat pun meningkat. Tak pelak kalau semakin banyak orang berangkat haji, semakin banyak pula orang yang menuntut ilmu agama. Di lain sisi, kebalikannya dengan di pasar, perselisihan harga dan persaingan bisnis membuat kekacauan yang besar. Orang berkelahi, ribut, dan ada yang terbunuh karena keadaan itu. Kaum adat tidak bisa menyelesaikan masalah ini, karena perdagangan dikendalikan oleh Raja Pagaruyung dengan para penghulu pucuaknya. Impor barang yang masuk seperti tuak, candu, dan santu ikut meramaikan pasar di Pagaruyung ini. Bahkan para bandar-bandarnya disponsori oleh para keluarga raja dan beberapa orang penghulu pucuak. Hal inilah yang membuat raja, penghulu pucuk, masyarakat Limo Kaum, Nagari Balai Gurah, Koto Tuo, dan Biaro Gadang di Agam, dan sebagian masyarakat Limo Pulau Koto dan Solok bersikap netral. Mereka menolak adanya minuman tua, pemakai candu dan santu hingga judi, tetapi mereka tidak mau menumpasnya. Haji Miskin dan kedua temannya, yaitu Muhammad Arif, seorang pemuda Sumanyak Tanah Datar yang dikenal dengan panggilan Haji Sumanyak, dan Abdul Rahman, seorang pemuda Piobang 50 Koto yang dikenal dengan panggilan Haji Piobang. Sewaktu mereka di Arab, mereka pernah mengikuti perang bersama pasukan Turki untuk menyerang pasukan Napoleon di Mesir.
Pasukan Napoleon berhasil mereka kalahkan, sehingga ketiga orang ini mendapat jabatan bagus pada pasukan Turki. Tapi sayangnya, mereka difitnah sebagai kaum Wahabi, sehingga mereka dipensiunkan dan pulang ke Minangkabau pada tahun 1805. Dalam perbincangan Haji Miskin dan Tuanku Nan Receh setuju untuk segera menegakkan dan mengembalikan kepada syariat agama sebelum masyarakat Minangkabau jatuh lebih dalam pada kubangan dosa. Mereka beranggapan 3 jihad, yaitu jihad hati, berdoa melihat kemungkaran, jihad lidah adalah dengan berdakwah, dan apabila kedua jihad ini tidak berhasil, maka terakhir adalah jihad tindakan. Akhir dari pertemuan ini, Tuanku Nan Receh pun mengajak ketiga orang temannya itu untuk datang ke Kamang. Di Kamang dibentuklah Badan Ketahanan Masyarakat dengan mengadakan pelatihan bela diri, agama, dan pelatihan militer tingkat pertama, dan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan perwira. Dari sinilah muncul 22 orang perwira, diantaranya Tuanku Lintau, Tuanku Buo, Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Rau, Tuanku Tambuse, Tuanku Mansiangan, dan lain-lain. Mereka inilah yang nantinya menjadi pemimpin Harimau Nan Salapan dan kaum Padri. Tapi Nan Receh bukanlah orang sembarangan. Dia sekali lagi mendatangi dan mengajak gurunya ikut bersama mereka. Tapi gurunya tetap menolak. Dan sebelum pergi, Nan Receh masih memberi hormat sambil berkata, "Hormatku guru, harimau akan semakin liar tanpa pawang," katanya. Gerakan Padri dimulai. Nan Receh menunjuk Tuanku Mansiangan Nan Mudo menjadi pemimpin Harimau Nan Salapan ini. Tuanku Lintau, seorang guru silat termasuk dari Pasaman dan perwakilan dari masyarakat adat Basandi Sara, diutus untuk mengajak Raja Pagaruyung beserta kaum adatnya untuk menumpas kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa kali perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dan kaum adat, karena setiap perundingan Raja Adat dan Raja Ibadat tidak pernah diundang, sehingga perundingan tidak mempunyai kekuatan hukum. Para penghulu Pucuak marah terhadap Tuanku Lintau. Mereka merasa adalah orang terhormat dan penguasa di wilayah masing-masing. Siapa yang menentang mereka adalah menghantam tanah basah. Hukumannya adalah 1 ekor kerbau. Dengan keras, Tuanku Lintau menjawab, mengharamkan tuak, candu, tembakau, dan judi adalah adat kita yang bersandi sara. Menurut adat kita, denda 1 ekor kerbau bukanlah untuk perbuatan menentang pemakai tuak, candu, dan santu, tapi adalah untuk pemakai dan pedagang tuak, candu, santu, dan judi. Kami dari golongan penegak adat Nan Basandi Sara dan Kitabullah berperang pun tidak segan untuk menegakkan adat Nan Basandi Sara tersebut. Kami akan lakukan pemeriksaan dan penyitaan atas tuak, candu, santu, dan judi. Siapapun yang terlibat akan kami tangkap, walaupun keluarga raja sekalipun. Menurut MD Mansur dan kawan-kawan, dalam bukunya berjudul Sejarah Minangkabau, penerbit Barata Jakarta tahun 1970, perundingan tersebut diadakan pada tahun 1809. Pada mulanya dilakukan dengan itikat baik oleh Tuanku Lintau, tetapi telah beralih menjadi sebuah pertengkaran. Kemudian pendapat lain menurut Muhammad Rajab dalam bukunya Perang Padri, penerbit Balai Pustaka Jakarta tahun 1964. Hal ini terjadi juga pada tahun 1809 karena ikut campurnya Tuanku Lelo, salah seorang tokoh Padri yang ambisius dari Tapanuli Selatan. Beberapa orang dari keluarga raja seperti Tuanku Rajo Naro, Tuanku Ditalang, dan seorang putra raja lainnya dituduh tidak menjalankan akidah Islam secara benar. Oleh karena itu mereka dianggap kafir dan harus dibunuh. Seiring itu beberapa nagari dari kerajaan Pagaruyung pun mulai bergejolak. Setiap perdagangan yang datang dari kota Padang diperiksa. Barang seperti tuak, candu, dan santo mereka bakar dan pembawanya mereka lepaskan. Kedai-kedai mereka geledah, judi dibubarkan, dan bandarnya mereka tangkap. Dan setiap rumah apabila selokan di depan rumah mereka tidak basah, berarti mereka tidak ada yang berwudu. Seisi rumah harus dihukum. Di setiap wilayah diangkat seorang kadi atau hakim untuk memutuskan setiap perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh kaum adat. Melihat hal ini, para sponsor yang menjadi kerabat raja terpojok, seperti cucunya Sultan Alam Bagagarsah, ponakannya Sultan Tangsir, dan Sultan Rajo Alam, dan beberapa orang penghulu Pucuk melarikan diri ke Padang. Mendengar berita ini, Raja Muniang Sah III merasa malu atas tindakan keluarganya sendiri. Pada posisi sulit ini, dia pun pergi ke Lubuak Jambi untuk menenangkan diri melalui Sumpu Kudus, lalu Mahilia ke Batang Kuantan. Puncaknya pada tahun 1815, membuat istana Basa Nan Silinduang Bulan atau kerajaan Pagaruyung diduduki oleh Belanda. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Kota Tengah. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pada saat itu diadakan perundingan, terjadi pertengkaran, pembunuhan terhadap petinggi-petinggi Pagaruyung. Raja berhasil melarikan diri ke Lubuak Jambi, cucu dan beberapa orang yang selamat melarikan diri ke Padang. Dari catatan Riafles,
yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818 menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Keterlibatan Belanda pada masa itu adalah kaum adat yang dipimpin oleh Sultan Tangkal Alam Bagagarsah meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Walaupun sebetulnya Bagagarsah waktu itu dianggap tidak berhak membuat perjanjian dengan mengatasnamakan kerajaan Pagaruyung. Akibat dari perjanjian ini, Belanda menjadikannya sebagai tanda penyerahan kerajaan Pagaruyung kepada pemerintah Hindia Belanda, kemudian mengangkat Sultan Tangkal Alam Bagagarsah sebagai Regen Tanah Datar. Akhirnya pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff berhasil memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan di batu sangkar dengan nama Fort van der Kavelen, sedangkan kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau. Pada awal bulan Agustus 1831, Lintau berhasil ditaklukkan oleh Belanda, menjadi luak tanah datar berada dalam kendali Belanda. Namun Tuanku Lintau masih tetap melakukan perlawanan dari kawasan luak Limo Puluh. Pada bulan Juli 1832, dari Batavia dikirim pasukan infanteri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand V. Vermeulen Krieger untuk mempercepat penyelesaian peperangan. Dengan tambahan pasukan tersebut, pada bulan Oktober 1832, Luhak Limo Puluh jatuh dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintau. Pada akhir tahun 1832, kaum Padri terpaksa mundur dari kawasan Luhak dan bertahan di Bonjol. Perang Padri belumlah berakhir. Tuanku Imam Bonjol dan teman-temannya di daerah Mandailing masih mempersiapkan diri menunggu Belanda datang. Bagaimana kelanjutan dari Perang Padri ini? Tunggu video kelanjutan bagian 4 yang akan datang. Teman-teman, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.